Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah, al-malikul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamati. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati wa ummahati a'azzakunallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah ala kulli ni'matillahi azza wa jalla. Segala puji kita panjatkan kepada Rabb semesta alam atas nikmatnya yang begitu tak terhingga, sehingga kita selayaknya sebagai seorang mukmin untuk belajar pandai bersyukur kepada Sang Pencipta langit dan bumi, karena Allah lah yang memberikan kepada kita nikmat. Allah lah yang memberikan kepada kita karunia. Dan karunia yang terbesar adalah saat kita bisa merasakan nikmat Islam, merasakan manisnya iman, merasakan hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada dada-dada kaum muslimin, kepada hati, ke dalam hati kaum muslimin, sehingga hati kita tergerak untuk bermajelis ilmu. Hati kita tergerak untuk hadir dalam menuntut ilmu. Maka ini adalah sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Karena mengingat berapa banyak kaum muslimin yang tidak merasakan nikmat dalam menuntut ilmu. Sesak dadanya saat mempelajari agama Allah. Sempit hatinya ketika ia belajar ataupun menuntut ilmu, ketika mendapatkan kebenaran, ketika dinasehati kalam Allah, perkataan Allah, firman Allah, ataupun peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh celaka orang-orang tersebut yang di dalam hatinya kering dan gersang, jauh dari hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka muqaddimah pada malam hari ini sebuah hadis, kalimat dari kalimat yang cukup panjang yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, may yahdihillah atau may yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala
hadiyalah. Dan ini masih berkaitan juga ya dengan pembelajaran kita dalam kitab Durusulullah berkaitan dengan yang disebut dengan dhamir muttasil. Bahwa Nabi mengingatkan kepada kita, mayyahdillah, barang siapa yang Allah berikan hidayah, tunjuk. Nah, petunjuk itu mahal, umat. Mau dinasehati berjuta-juta kali, mau ditegur untuk menjalankan kebaikan, meskipun yang menegur adalah seorang alim, seorang ternama, seorang ulama, seorang yang mungkin didengar paling banyak pengikutnya, seorang ustaz. Tapi apa daya, hidayah itu hak prerogatif Allah, bukan ustadz yang membolak-balikan hati, bahkan bukan nabi yang membolak-balikan hati, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Fala mudillalahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkan untuknya atau baginya, lahu, kepadanya. Maka orang kalau sudah dikasih petunjuk oleh Allah, hatinya terbuka untuk mendengarkan kebaikan, kebenaran, mengerti, bukan hanya sekedar mengerti, tapi Allah yang menggerakkan hati kita untuk bisa paham bahasa Arab, untuk bisa paham arti dari birrul walidain, berbakti pada orang tua, arti dari menunaikan hak-hak kepada tetangga, dan lain sebagainya. Banyak hal. Kalau Allah sudah berikan hidayah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Ya, hatta dia seorang yang berharta ingin menyuap kita dalam rangka menjauhi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menyesatkan orang tersebut. Waman yudlil, waman, dan barang siapa yudlil, Allah sesatkan. Mau dinasehati siapapun, hatta orang tua, hatta gurunya menyampaikan kebaikan, lalu dibilang ya menyampaikan keburukan. Gurunya menasehati agar ia menjadi anak yang saleh, salihah, ternyata yang ditangkap berbeda. Dan itu terjadi banyak kasus di negeri kaum muslimin, sehingga guru masuk penjara karena memberikan hukuman kepada anak didiknya yang sifatnya adalah mendidik. Guru masuk penjara, dihukum, ya, karena sesuatu hal yang tidak ada alasan yang jelas. Maka kalau sudah Allah sesatkan, la haula wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, ya. Maka fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Mau kita belajar 24 jam untuk paham bahasa Arab, kalau Allah menghalangi ilmu untuk kita paham, kalau Allah menjauhi kita dari ilmu agar kita tidak paham-paham, maka tidak ada daya dan upaya. Tidak ada yang bisa memberikan pemahaman, memberikan petunjuk kepadanya. Karena Allah sudah mengecap kita orang yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala agar kita terhindar dari kesesatan, dari hati yang kotor, dari hati yang keras,
Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan hati yang lembut, diberikan petunjuk agar kita bisa paham ilmu yang bermanfaat dunia maupun di akhirat. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan lanjutkan perjuangan kita yang masih panjang, perjuangan yang tak berujung, dan perjuangan itu adalah thalabul ilm, menuntut ilmu. Mungkin bisa dibuka ummahat pada kitab Durusullahnya fi safhati arba'ah wa thamanun di halaman 84. Alaysa kadzalik ya ummahat? Apakah suara Anda bisa terdengar jelas? Ya, khawatir eh, suaranya tidak terdengar ummahat. Ya, Terdengar Ustaz. na'am. Alhamdulillah. Jelas Baik, Ustaz. jelas ya. Baik. Kita mulai pada halaman 84 ummahat. Ya, pada bagian 2 terakhir kita di nomor berapa ummahat? Ada yang masih ingat? Naam. Nomor 3, khalas. Raqam thalatha ummahat. Apakah sudah kita bahas? Ya. Baik, kita menunggu ya tanggapan ummahat. Apakah kita mulai di halaman 84, nomor 3 atau nomor 4 ummahat? Atau nomor 2? Nah, kita lihat sepertinya banyak yang menyimak ya. Mungkin ada di antara ummahat yang mau menjawab, silakan. Ibu Handayani, mungkin Ibu Dede. Ustaz, ada suaranya tidak Ustaz ya? Ya, jelas, jelas. Halo, oh iya. Di sini agak kurang jelas Ustaz ke sini. Halaman berapa? Ya. Apa Ustaz? Halaman 84. Ya. Bisa terdengar suara Ana, ummahat? Kalau ke saya kadang-kadang hilang. Ustaz. Iya, baik. Saya coba untuk ya membenarkan dulu ya mic-nya. Ya. Bagaimana ummahat? Apakah sudah jelas suara Ana? Jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Ya, terakhir kita pada nomor 3 bagian 2 halaman 84. Alaysa kadzalik ya ummahat? Iya. Betul tidak ummahat? Ibu Dede, Ibu Handayani, Ibu Esa? Ibu Teta mungkin? Sekarang itu Ibu Dede? halaman 84 bagian 2 ya? Iya. Tadi saya tanya nomor 3 atau nomor 4? Nomor 3 atau nomor 4? Ini kayaknya udah deh. Yang Sudah. iya sudah Ustaz, nomor 3, nomor 4 itu. Lupa. Oh iya. Ya, Kita dari nomor 3 lagi bagaimana Ustaz? oh iya, dari nomor 3 ya. Baik, boleh kita mulai dari nomor 3. Baik. Masih berkaitan dengan domir muttasil ya. Seperti pada kalimat ini ya, domir muttasil lahu, lahu ya. Nah, ini adalah domir muttasil. Nah, kita mulai pada nomor 3 ya. Ya, di sini sudah gundul semua dan ummahat insyaallah sudah paham ya.
Mungkin bisa dibaca bersama-sama Ummahat, bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya agar kita berinteraksi ya. Baik, raqam tsalasa ya. eh, Silakan untuk dibaca iqra'na jayidan wahid isnan thalatha. Fi fi ayyi syari'u baitukum Fi baituna ayyi fi syari'in. syari'in Ah, ya, syari'in baitukum baitukum. Mm-mm. baituna fi syari'in Ustaz Syari'i, fi syari'i syari'in, alladzi ah, amama al mahkamatu mah, amama, mahkamati. oh mahkamah Ya, karena ada amama. Naam. Ya, terima kasih Ibu Dedeh ya. Bagi Ummahat yang aktif bisa nyalakan saja Ummahat mic-nya. Kita baca bersama-sama. Baik. Perhatikan Ummahat pada nomor 3. Fi ayyi syari'in baitukum. Ya, ada kata fi ayyi. Ya. Ayyi syari'in. Nah, kenapa dia harokatnya kasrotain? Karena ayyi adalah sebuah pertanyaan yang mengkasrohkan harokat akhir. Ya, mengkasrahkan harokat akhir. Ini mohon dicatat, Umar. Ya. Fi ayyi syari'in baitukum. Ya. Artinya di jalan apa rumah kalian? apa nggak suka Ya. nonton debu Artinya apa, Umar? Bisa diulangi? Di Jalan apa rumah kalian? oh, di jalan apa rumah kalian? Nah, ayyi atau ayu dia mengkasrahkan harokat setelahnya, Ummahat. Ya, maka diartikan fi harokat fi ayyi syari'in baitukum. Ya, maka jawabannya baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati. Apa artinya, Ummahat? Rumah kami di rumah jalan kami yang di di jalan depan yang depan mahkamah mahkamah salah. mahkamah itu apa ya? Mahkamah. Mahkamah itu gedung apa? Gedung Tempat pengadilan. Pengadilan ya pengadilan bukan sih? pengadilan. Betul, sahih. Masya Allah, tabarakallah. Baituna, rumah kami. Fi syari'i, di jalan. Alladhi, yang berada. Amama, di depan. Al-mahkamati. Amama ini bagian dari apa, Ummahat? Bukan huruf jar ya. Saudaranya huruf jar tuh. Dorof. Namanya apa? Zaraf. Dorof. Mumtaz. Mumtaz. Masya Allah. Maka harokatnya mahkamati. Kasrah. Nah, mahkamah itu artinya apa? Pengadilan, ya, tempat orang menyelesaikan hukum, ya, menyelesaikan hukum ataupun menentukan keputusan hukum itu di mahkamah. Dari kata hukum, hakama, yahkumu, ya, disebut dengan mahkamah, tempatnya. Nah, di dalam bahasa Arab, di dalam tasrif, itu namanya maf'alun. Ya, fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Ya, fa'ala yaf'alu. If'al la taf'al. Maf'alun. Tempatnya, Umahat. Tempat orang diadili, diberikan hukuman, diberikan keputusan, namanya apa? Pengadilan. Hmm, ya. Cuman di Indonesia ada banyak ya pengadilan itu ya. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ya.
ada lagi pengadilan agama, pengadilan negeri ya. Nah, itu hampir sama dan di dalam bahasa Arab satu kata mahkamah. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Himna. Ya, fahimna insyaallah. Thayyib. Rakam arba'ah, kita percepat Ummahat. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Abuna Abuna sadiqu sadiqu Ami- ammakum. Amikum. so kasrah ya, amikum. Ya, ammikum. Amikum kasrah sahih. Masya Allah. Abuna. Perhatikan Ummahat. Abuna. Ya. Sodiku. Ya. Amikum. Kenapa amikum? Ya, ada yang tahu kenapa amikum? Susunan apa namanya? Sodiku amikum. Sayaratul mudi. Apa? Mudhaf wa mudhafun ilaih. Mumtaz. Masya Allah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Ini jangan sampai lupa kita. Kita murajaah lagi, mengulang lagi. Ya. Menjaga itu lebih sulit Ummahat daripada menambah ilmu. Ya. Menjaga ilmu lebih sulit daripada menambah ilmu. Ya. Maka dari itu yang sudah kita pelajari itu dijaga. Ya. Apa artinya abuna sadiqu ammikum Ummahat? Ayah kami, Ayah teman kami. dekat paman kalian. Ayah kami, teman dekat paman Kalian. kalian. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Dan ingat Ummahat, domir muttasil yang menempel dengan isim seperti abuna, baitukum, ammikum, baituna, itu adalah susunan atau kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Nah, Ummahat kan tadi belajar tadi ya, sodiku ammikum. Sodiku adalah apa? Mudhaf. Mudhaf. Dan amikum namanya mudhafun Mudhafun ilaih. ilaihi. Sandaran dan yang disandarkan atau kepemilikan gitu ya. Nah, ini abuna ini diambil dari dua kata abun ditambahkan nahnu. Nah, abun itu adalah mudhaf ya. Dan na itu adalah mudhafun apa Ummahat? Mudhafun ya. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya. Termasuk yang mana? Yang ini juga ternyata di dalam mudhafun ilaih ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Ammi kum, ammi mudhaf, kumnya adalah mudhafun ilaih. Ya. Tapi jenis kosakatanya berbeda. Nah, inilah pentingnya kita menerawang kalimat ini susunannya apa ya? Seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Afwan Ustadz tadi domir mutasil yang menempel dengan Isim. isim. Itu Semua pasti domir mudhaf wa mudhafun ilaih. sahih. Pasti susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Seperti tadi ya. Atau ya bahasa kitanya baiti jannati. Kan ada tuh baiti jannati. Baiti itu baitun ditambahkan ana. Ada domir mutasil. Nah itu susunannya mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Semuanya Ummahat. Ya, kita katakan yang bertemu dengan isim ya, bertemu dengan isim. Bagaimana bertemu dengan huruf jar nanti beda lagi. Namanya sama tapi pembahasannya berbeda. Ya. Fahimtunna insyaallah.
Insya Fahimna. Allah fahim. Ya, insyaallah fahimna. Ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat pada rakam khamsah. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasah. Antum mudarrisuna mudarrisuna La la nah nahnu nahnu atiba'u. atiba'u. Mumtaz, Masya Allah. Antum mudarrisuna la nahnu atibba'u. Apa artinya Ummahat? apakah kalian Apakah guru kalian Apakah para kalian para guru guru tidak tidak kami ini para dokter? tidak Kami atiba'u bentuk para jamak ya. dokter. Ya, atibba jamak dari tobibun. Artinya dokter-dokter. Ya. Nah, ini terpisah Ummahat nih. Nomor 5, domirnya disebut dengan domir munfasil. Antum, nahnu, itu kan kita sudah belajar ya. Murojaah sedikit, huwa, huma, hum. Silakan bisa dibaca huwa, huma, hum sampai ana, nahnu, wahid, isnan, salat. Huwa huma hum. Hum, Hiya huma hunna. anta Anta antuma antum. Anti antuma nahnu. antuma. Ana nahnu. Ana, nahnu, mumtaz. Ya, itu semua adalah domir apa Ummahat? Munfasil yang Domir berdiri sendiri. munfasil. Fasil. Ya, dia berdiri sendiri. Kalau domir muttasil, dia bersambung dengan isim atau bertemu dengan huruf atau bertemu dengan fiil. Nah, yang kita pelajari domir yang bertemu dengan isim dulu. Nanti ada lagi domir yang bertemu dengan fiil. Domir yang bertemu dengan huruf. Ya, ada pembahasannya tersendiri. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak lagi. Ya, manfaat mempelajari ilmu yang disebut dengan domir, muttasil ataupun munfasil itu penting untuk dipahami karena terkait dengan Al-Quran, ya, terkait dengan Al-Quran, ya. Berikutnya rakam sittah, rakam sittah dulu, nomor 6. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, isnan, salasah. Antum Abna'u abnaul mudiri abna'u mudaris la mudiri. La nahnu nahnu hafadatuhu. habatatu. Hafadatuhu. Naam. Antum abna'ul mudiri. Apa artinya Ummahat? Apakah kalian anak Anak ah, pemimpin mudir ya. Kepala pemimpin? Tidak, Anak-anaknya pimpinan. pimpinan. Tidak, Tidak. kami hafaz Habatatu. hafadatuhu itu Ah, siapanya ya? hafadatuhu, hafadatun. Jamak dari hafid. Nah, ini kosakata baru ya Ummahat. Wajar kalau nggak tahu. Ya, hafidun. Jamaknya adalah hafadatun. Ya, karena di buku ada apa namanya domir jadi hafadatuhu. Ya, artinya apa? Artinya adalah ya anaknya anak Ummahat. Nah, Cucu. apaan tuh jadi? Iya, cucu. Ya, hafidun itu artinya cucu Ummahat. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Dan ini cucu di sini umum Ummahat. Cucunya tetangga bisa juga. Cucunya saudara. Ya kita bilang hafid juga, hafidun. Hafadatun. Ya umum, bukan cucu sendiri ya. Maksudnya apa? Dari anak kandung enggak juga. Umum ya. Beda generasi aja. Kalau istilahnya Ummahat generasi generasi milenial ya atau kolonial mungkin ya. Nah, kalau cucunya Gen Z gitu ya. Gen Z ya atau Gen Alpha yang baru ya. Baru-baru ini Gen Alpha ya.
Nah, ini yang disebut dengan hafadatuhu. Artinya adalah tidak, kami adalah cucu-cucunya. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Baik, kita lanjutkan rakam sab'ah. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Ya, karena kita berharap ummahat itu bertanya. Semakin banyak pertanyaan, insya Allah ya gurunya itu pasti senang ya mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari ummahat ya. Baik, kita lanjutkan rakam sab'ah, wahid, itsnan, thalatha. Madrasatuna Madrasatuna kabiratun kabiratun wa wa madrasatukum madrasatukum saghiratun. sagiratun. Masya Allah. Ya, nah ini perhatikan juga ya. Pada rakam sab'ah ini, madrasatuna kabiratun wa madrasatukum saghiratun. Iya, apa Nah, tuh Ustaz kenapa? bedanya? Ya, kenapa? Bedanya apa tuh? Bedanya di tambah penambahan ini aja ya? Apa? Betul. Domir. Domir. Domir mana? Domir mutasil. Yang pertama madrasatuna. Madrasatuna. Berarti dia domirnya apa? Madrasatun. Nak. Ana. Anak. Madrasatuna. Anak. Nah, Nahnu ya? Kami. waduh. Nah, itu kami ya. Ya. Nahnu. Ya. Nahnu ummahat. Kalau ana madrasati panjang. Ya. Ini Ya, pakai ya kalau madrasatuna. anak ya. Betul, pakai ya jadi kasrah. Ya. Nah, kalau ini nahnu madrasatuna ya, sekolah kami. Kabiratun. Besar. Besar. Wa madrasatukum. Nah, madrasatukum itu artinya madrasatun ditambahkan antum. Antum. Kalian para lelaki. Dan sekolah kalian saghiratun. Ma makna saghiratun? Kecil. 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 Sahih. Lawan dari Kabiratun. Lawan dari besar. kabiratun. Lawan dari besar. Sahih. Ya. Insya Allah mudah, mudah. Tidak ada yang sulit, insya Allah. Rakam samaniyah, kita coba lagi, Umahat. Membahas tentang domir, muttasil. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, thalatha. Akhuna. Lana Lana hadiqatu jamilatun jamilatun fi tilkal tilkal koryati ya. Koryati. Ada fi. Oh iya, fi jadi kasrah ya. Jadi kasrah. Meskipun setelah fi tilka dulu gitu ya. Fitil kal koryati maksudnya fil koryati. Ya, lana hadiqatun jamilatun fitil kal koryati. Artinya apa ya Umahat? Lana. Aku punya hadiqah itu kebun. Iya kami Allahu Akbar. Kami punya kebun gitu ya. Jamilatun Kami memiliki yang kebun yang indah. dan Fi tilka al koryati itu apa ya? Apa ya? Kira-kira apa ya Umahat? Kami punya kebun di situ. Ya di tempat itu gitu ya. Korea. Mungkin Umahat pernah mendengar kata Ummul Qura. Dengar? Nah, Qura itu jamaknya dari Korea. Mungkin Umahat pernah mendengar Madinatun. Apa Madinatun? Kota. Kalau kota kan padat penduduk nih. Ini yang sepi penduduk. Namanya apa? Desa. Desa, kampung, dusun.
ya. Qaryah artinya desa. Satu terjemahan aja ya, desa saja. Kita artikan desa, ya. Jadi lana itu li ditambahkan nahnu ummahat, ya, bukan li ditambahkan ana. Lana itu artinya kami mempunyai atau memiliki hadiqatun jamilatun, kebun yang Kebun yang indah indah. di Fi sebuah desa. tilkal di desa Sebuah desa. tilka. Oke. Tilka. Tilka itu Mhm. temennya dalika. Kalau tilka muannas, dalika Itu. mudzakkar. Tilka Itu. itu kan. Di desa itu. Di Di desa desa itu. itu. Betul. Jadi lagi nunjuk dia tuh di desa itu. Kami punya kebun yang bagus itu di mana? Di desa itu. Ya. Nah, ini penjelasan dari kalimat nomor 8. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah fahimna. Insyaallah fahimna. Ya. Jadi qaryah artinya kampung ataupun desa. Ya. Seperti ummahat mungkin ya. Ibu Dedeh mungkin tinggal di kota ya atau di desa. Madinah atau qaryah. Ini tuh Bojonggede itu masuknya desa Ustaz, tapi rame. Iya, desa ya. Nah, desa identiknya sepi ya, tapi ini rame ya. Masya Allah. Tapi tidak seramai Madinah. Ya, Madinah itu arti kota. Ya, naam. Ya. Kalau ibu kota, nah bocoran sedikit ya, tambahan nih ibu kota ya. Minimal kita tahu lah. Apa bahasa Arab ibu kota? Gitu Ustaz. Apa Umahat? Apa ibu kota bahasa Arabnya? Udah di papan Asimah. tulis. Asimatu. Asimatu. Asimatun. Asimatun. Artinya ibu kota. Ya, kalau ditanya mal asimah, apa ibu kota? Indonesia. Maka jawabannya apa? Mal asimatu Indonesia? Asimatul Jakarta. Indonesia. Jakarta. Hah? Jakarta. Sudah ganti Umahat. Wah, IKN. Nggak jadi Ustaz. Nggak Nggak jadi. jadi. ya. Namanya bukan DKI lagi Umahat sekarang. Daerah Deka. apa? Jadi DK IKN. aja kan? Daerah khusus Jakarta sekarang. Iya, daerah khusus Jakarta, DK doang. Nah, DKJ. ini yang terupdate loh, Mahat. IKN sekarang. IKN. Iya. Naam. Asimatul Indonesia Nusantara. Asimatun Nusantara sekarang. Ya. Nah, ini orang asli Indonesia harusnya update ini, ya. Naam. Ya. Pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Rakam tis'ah Ummahat. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, ithnan, thalatha. Akhuna Tolibun Tolibun fi fil fi kalim fi kuliyati Mm-mm. atibi Kuliah. Atibbi. atiba ati. Oh iya, kalau kasro ya, ada sih ingatnya Iya. astagfirullahaladzim. Kasra fi kulliyati tibbi. Tibbi. Dia mudhaf wa mudhafun ilaih. Kulliyati tibbi. Kuliah itu dia tidak menggunakan alif lam. At-tibbi pakai alif lam. Jadi akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Artinya akhuna. Apa artinya? Akhun ditambahkan nahnu. saudara laki-laki kami Tolibun mahasiswa ya di situ Talibun. Maya. Mahasiswa. Fi Fi. kuliyati tibi di Kulliyah. apa? Fakultas ya? Fakultas.
Ya kalau bahasa Fakultas awamnya kedokteran. ya Kedokteran. betul kedokteran. Kalau bahasa orang awamnya ya kuliah di kuliah kedokteran kan gitu ya. Sudah jadi bahasa Indonesia Umahat ya. Kuliahnya di mana? Oh, kuliahnya di kedokteran. Kuliahnya di teknik sipil. Kan begitu biasanya orang awam nih, kita bicara orang awam. Kalau orang intelektual ya fakultas ya belum tentu orang awam ngerti fakultas. Jurusan mungkin gitu ya. Ya kalau jurusan ntar bilangnya oh, jurusan Bojonggede gitu ya. Ya, jurusan Jakarta. Nanti begitu ya. Orang awamnya bilangnya kuliah, kuliah juga. Ya, sekarang sudah kuliah. Iya, sudah. Kuliahnya jurusan apa? Nah, ya. Maka kuliah itu artinya jurusan fakultas atau kuliah, ya. At-tibbi, bagian tobib, calon-calon tobib, ya, yaitu kedokteran, ya. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Nah, ini jurusan kedokteran ini penting di Saudi sendiri, ummahat ya. Banyak beasiswa. Ya, kalau ada anak ummahat yang mau belajar di ilmu kedokteran di Arab Saudi, nanti bisa beasiswa ke sana. Ya, karena yang dicari ya, dokter itu pasiennya laki-laki, dokternya harus laki-laki. Pasiennya perempuan, dokternya harus perempuan. Ya. Tapi kalau ketika lahiran adanya cuma dokter laki-laki, gimana sikap kita ummahat? Nah, mungkin ada kasus di antara ummahat demikian. Oke, bagaimana jawabannya ummahat? Silakan mungkin Ibu Delo. Darurat itu Ustaz. Gimana dong? Bisa dibilang darurat tidak ya? Tapi kan banyak juga sih dokter perempuan. Ya umpama nggak ada dokter perempuan, adanya bidan. Bidan kan perempuan, nggak ada laki-laki. Suatu Kita hal yang bilang, memang dibolehkan kan Ustadz, kesehatan, pengobatan, lawan jenis, ya baik. pengobatan, pendidikan juga ya, sama jual beli. Nah, ya jadi ya kita berusaha untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau seumpama kita lebih percaya dokter, anak pertama, kedua, ketiga, dokter perempuan, tiba-tiba nggak ada dokter perempuan. Ya semua cuti misalkan, hanya dokter laki-laki. Dan kita tidak biasa dengan bidan meskipun dia perempuan, ya maka kondisinya darurat. Tapi kalau kita oke-oke aja, maka prioritasnya tetap apa? Dokter perempuan, ya menghindari ikhtilat, ya dan menghindari ya aurat kita terlihat kepada lawan jenis. Nah, ini kita berusaha demikian untuk memahami kasus tersebut. Pahim tunna insyaallah? Fahimna Karena insyaallah. 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 Rakam asyarah ummahat. Ini cukup panjang, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasah. Antum Atum atiba'u atibau ba'duna ba'duna atiba wa atiba'u ba'duna wa ba'duna muhandisuna. muhandisuna. Masya Allah, mumtaz. Antum atibba'u ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna. Ya, artinya apa, Umar? Antum atibba. Apakah kalian para Apakah dokter? kamu kalian? Sebagian kami dokter dan Mm. sebagian kami muhandisuna arsitek. Arsitek, insinyur. Arsitek atau insinyur. Ya, sahih, Masya Allah. Ya, kalau ada pertanyaan antum, tidak harus na'am atau la ya. Kalau jawabannya seperti ini boleh. Sebagian kami dokter dan sebagian kami insinyur atau arsitek. Ya, ba'duna itu adalah ba'dun ditambahkan nahnu ummahat. Ya, ba'dun itu artinya sebagian. Nah, makanya ada istilah ba'duhum. Ba'di. Nah, setelah apa? Ba'di. Sebagian diriku.
ya. Ba'duna, sebagian kami, ba'duhum, sebagian mereka, ba'dukum, sebagian kalian, seperti itu. Ya. Baik, rakam ahada asyarah, kita percepat. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid, isnan, salasa. Allahu Allahu Rabbuna wa Rabbi, Rabbukum. Rabbuna wa Rabbukum. Ya, Masya Allah. Ya, ini paling gampang ya. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ada dalam ayat Al-Quran ya. Ya, apa artinya, Umar? Allah Tuhan kami Allah Tuhan kami dan Tuhan dan kalian. Tuhan kalian. Mumtaz. Ya. Allah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Ya, Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Ya. Rabb itu artinya sebenarnya bukan Tuhan ya, yang memelihara, yang menciptakan. Allah yang menciptakan kami dan yang menciptakan kalian. Sifatnya adalah pencipta dari kata Rabb. Naam. Ya. Rakam akhir silakan dibaca bersama-sama ummahat. Wahid, isnan, salasa. Aina Aina zahabat habtum ya ikhwan. ya Ya ikhwani. ikhwani. Zahabna ila Ikhwanu. suqi. Ila suki. Dhahabna ila suqi. Mumtaz. Masya Allah. Aina dhahabtum ya ikhwanu. Dhahabna ila suqi. Artinya apa, Umar? Pergi kemana kalian Kemana wahai pergi saudara-saudara Kemana saudara-saudara kalian laki-lakiku. laki-laki? wahai saudara laki-laki? Lalu? Kami pergi Kami ke pergi ke toko. Pasar. Pasar. Pasar apa Kumpulan toko sih? toko. Pasar. Pasar. Ya. Suq itu adalah kumpulan kios-kios umahat. Namanya pasar. Ya, bahasa modernnya apa? Pasar itu bahasa modernnya Supermarket. supermarket, mall. Nah, suq juga artinya, Bin Daud. ya. Nah, kalau di yang pernah umrah tahu ya, namanya Bin Daud ya. Ya, Bin Daud ya. Supermarket ataupun mall terkenal ya di kota Mekah. Iya, betul. Ya, jadi suq itu artinya mall, supermarket, ya, pasar-pasar ya, bentuknya pasar jumlahnya banyak ya. Ini kayaknya perlu murojaah nih Ummahat. Kalau toko apa Ummahat? Masih ingat gak? Zaman dulu kita belajar tuh toko. At-tajiru dhahaba ila, biasanya ada yang tahu? Ya, ini perlu saya Lupa catat lagi Ustaz. ini. Ya apa jangan-jangan sudah jarang ke toko ya Ummahat ya? Ya, jarang ke toko Online terus jadinya Ustaz. online. Padahal online kan toko online juga Ummahat. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Jadi kalau dibilang pasar, jangan orang mengira pasar itu identik dengan pasar tradisional, pasar modern. Mall juga termasuk apa? Suk di sini adalah toko orange dan toko hijau. Nah, Ummahat paham lah, Ummahat yang paling paham. Ya. Nah, yang sifatnya virtual juga disebut dengan suk. Ya. Nah, kalau toko apa? Dukanun. Dukanun. Ya, kalau warung kelontong namanya masih ingat Ummahat? Nah, ini orang Jawa paling Bakolah. hafal. Masya Allah. Bakulan ya, bakolatun. Bakul ya. Ya, betul. Bakul apa arti bakul? Tempat Ustaz. Tempat buat Tempat. naro tembakau ya. Iya, iya. Maksudnya kalau di bahasa Jawa tuh bakul itu ada artinya bakolah, ya, bakulan katanya. Ya, orang jualan kelontong tuh, ya kan, bakulan. Ya, kalau di Jawa.
ya. Nah, baqalah itu warung kelontong. Jadi kalau ummahat buka ya, mohon maaf ya, misalkan suk asfar ya, yang kuning tuh ya, oren ya, maksudnya oren ya. Ya, apa ya, ataupun akhdar ya, suk akhdar, toko apa namanya? Warna hijau ya, di online shop ya. Nah, itu disebut dengan dukan ya. Di dalamnya itu ada dukan, ada banyak dukan, kumpulan dukan. Nah, dan dari satu aplikasi itu namanya suk. Secara bahasa kita bahas adalah suk. Suk artinya apa? Pasar. Dukan, toko, baqalah, warung kelontong. Pahim tunna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Umar? Ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, coba kita praktek Umar. Ya. Prakteknya sedikit-sedikit saja. Gak usah banyak-banyak. Ya, agar kita terus mengingat ya bahasa Arab ini. Memang tidak mudah. Belajar bahasa Arab itu tidak mudah dalam segi prakteknya ya. Kalau mendapatkan ilmunya sih gampang. Setelah itu ya seperti air yang mendidih ya, menguap gitu aja. Hilang lagi. Ya sayang kalau hilang. Nah, terus gimana untuk bisa menjaganya? Ya dengan mengaitkan bahasa Arab dengan Al-Qur'an. Karena kan Al-Qur'an setiap hari kita baca ya, ya. Kita baca tuh, ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ya, untuk memberikan tugas kepada ummahat. Beberapa kosakata yang ada di dalam pelajaran kita ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ya mohon tugasnya ini adalah mencari kata jamak dari sukun. Ya, sukun jamaknya adalah aswakun. Ya, mencari kata aswakun di dalam Al-Qur'an. Ya, saya kasih bocoran ya. Bunyinya adalah wayamshi fil aswaq, dan dia berjalan di pasar-pasar ya. Kalau secara bahasa, tapi secara terjemahan bahasa Arab apa namanya Al-Qur'an nanti berbeda. Wayamshi fil aswaq. Itu surat apa? Ayatnya ditulis, artinya apa? Ya. Ternyata ada di dalam Al-Qur'an suk, aswaq, jamaknya ada. Biar kita semakin ingat umat, nggak lupa. Masa suk saja nggak lupa, kan bahaya. Ya, kalau umat mau belanja kan ke pasar, ya kita bilang, ya umat bilang ke suami ya, kita mau pergi dulu ke suk ya. Ya, untuk melatih, nggak apa-apa, suk. Ya, ya. Di kelas lain malah lebih hebat lagi umat. Ada yang berantem pakai bahasa Arab. Biar tidak didengar oleh tetangga bahwa sedang bertikai. Ini benar nyata, ada yang seperti itu. Ya, ada yang menyembunyikan informasi antara suami istri di depan anaknya pakai bahasa Arab, ada juga. Ya, seperti itu. Pahim tunna insyaallah, umahan? Insyaallah. Pahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan, silakan. Kita buka sesi tanya jawab ya. Dan kita butuh informasi ya pada ummahat yang paham, yang belum paham, yang mana ya tanyakan saja. Karena nanti di akhir bulan kita akan mengadakan ikhtibar akhir sana atau ikhtibar nihai, ujian akhir ya, akhir tahun di tahun 2024 ini. Jadi mohon dipersiapkan diri
ya untuk mengisi ataupun melaksanakan ikhtibar dari bab pertama atau pelajaran pertama ya sampai pelajaran yang ke-13 ya, sampai pelajaran ke-13 ya. Baik, ada yang ditanyakan Ummahat? Ada Kan Ustaz, masih agak Ibu bingung Dewi nih ya? yang nomor 6 ya. Kan yang jawabannya lah nahnu hafadatuhu yang cucu. Mm, Kan mm, kata kata awalnya kan hafidun ya. Itu kenapa mm. bisa jadi tuhu itu dia tambahkan dari mana Ustaz? Yang mana hafidun jadi hafadatun. Kenapa hafadatun gitu? Iya, kenapa hafadatuhu? Oh iya, naam ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi ya. Tadi telah dijelaskan ya. Hafidun artinya cucu. Tapi jumlahnya cuma satu Ummahat cucu tuh. Hafidun tuh jumlahnya satu ya. Sedangkan pada kalimat tersebut ada kata nahnu. Nahnu apa arti Ibu Dewi? Kami Kami. Kami jumlahnya satu atau banyak? banyak. Oh, jadi itu bentuk Baik. jamaknya ya. Hafadatuhu. Bentuk jamak. Nahnu hafadatun. Karena ada domir, jadinya hafadatuhu. Hmm. Artinya adalah cucu-cucu milik dia. Hu kembali kepada huwa. Ya, cucunya. Bahasa kita begitu. Iya, Ya. iya, Ustaz. Iya, Nah, cukup Ustaz. ya, afwan. Baik, ada lagi yang ditanyakan Umar. Ibu Handayani, Ibu Teta, Ibu Esa, ya. Biasa Ibu Esa aktif nih. Ada Ibu Dewi, izin menyimak. Ibu Dede, ya Ummu Adlan ya, Ummu Aisyah. Ya. Hal min soalin ada yang ditanyakan berkaitan dengan pelajaran kita. Ya, silakan. soal. Maafis soal. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak tapi bingung Ustaz mau tanya. Ya, ya di list aja ya Ummahat. Kita butuh pertanyaan Ummahat. Ya. Kalau biasanya ada guru yang takut muridnya bertanya, ini kita minta pertanyaan, kita minta ya. Minta yang diperbolehkan ya, bukan ngemis, minta kepada ummahat bertanya. Is'alna qabla antus alna. Tanyakanlah sebelum ditanyakan. Sholatlah sebelum disolatkan. Ya, maka bertanya. Kita butuh pertanyaan. Atau mungkin nanti di pekan depan kita buka sesi khusus tanya jawab selama pertemuan pekan depan. Bagaimana Ummahat? Mau Boleh tuh demikian? Ustaz. Ya. Terus Jadi pertanyaannya bebas gitu Ustaz. Bisa dari Durusulugo, bisa dari betul, Nahu Sorof. betul, Masya Allah, betul, sahih. Bisa berkaitan dengan Dursulugha, Nahu selama Ummahat belajar, ya, yang mungkin di antara Ummahat juga ada yang jarang hadir, nggak apa-apa, mungkin ke skip ya pembahasannya atau lupa dan lain sebagainya. Mohon dibuka dulu. Nah ini PR yang kedua berarti Ummahat, mempersiapkan pertanyaan, ya. Berapa pertanyaannya? Minimal satu. Masing-masing Ummahat. Kita berharap nih meskipun Ummahat izin nanti bisa lewat obrolan Ummahat. Di sini kan ada chat ya. Jadi kita berharap ya Ummahat bertanya dan Ana akan menagih ya. Ya, setiap Ummahat untuk bertanya ya, semuanya yang hadir nanti di pekan depan. Nah, bertanyanya tentang apa? Dursulugha ya. Nahu, sorof, karena yang keempat itu biasanya terkait dengan Al-Quran, tentang ayat Al-Quran boleh.
yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau nanti sudah bertanya semua, baru boleh pertanyaan di luar bahasa Arab. Ya, jadi prioritasnya terkait dengan bahasa Arab. Seperti itu. Dan wajib bertanya, Ibu Dede, Ibu Ummu Adlan, Ibu Dewi Anom, Ibu Esa, Ibu Handayani, dan juga Ibu Teta. Ya, fahimtun insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, alhamdulillah ummahat. Hari ini kita terus memperbaiki ya sistem di tahus bahasa Arab ini ya agar ummahat bisa lebih paham, lebih bisa memahami dengan lebih baik ya, karena itu yang kita harapkan agar kita diberikan pemahaman yang baik dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya semangat dan konsisten ya istiqamah dalam menuntut ilmu lughatul Arabiyyah. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan ummahat, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan ataupun kesalahan itu datangnya dari ana pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Ya, akhirul kalam ya kita akhiri. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nahtatim bihadzal qadar bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.